Ada beberapa varian tanaman yang sangat cocok untuk pendamping slow living di desa. Hari ini saya akan spill semua tanaman yang ada di pekarangan saya, sekaligus manfaat dari tanaman itu. Seperti yang teman-teman lihat di kamera ya, di pekarangan saya itu ada beberapa varian tanaman sayur, dan semua itu jenisnya berbeda, dan untuk manfaatnya juga berbeda. Kita akan mulai dari tomat dulu. Tomat ini saya memiliki dua varian tanaman, yaitu adalah tomat ceri dan juga tomat sayur. Yang menjadi pembeda antara tomat ceri dan juga tomat sayur itu adalah umurnya. Umurnya kalau untuk tomat ceri biasanya itu bisa bertahan sampai beberapa tahun. Dan ada yang bertahan sampai 2 tahun, 3 tahun, sampai 4 tahun, dan bahkan ada yang sampai 5 tahun. Tergantung perawatannya juga. Tapi kalau untuk tomat sayur biasanya hanya bertahan selama 1 musim. Itu perbedaan pertama. Terus yang kedua, produksi buahnya itu jauh lebih banyak. Kalau untuk tomat ceri ya. Untuk produksinya lebih banyak, tapi cuman untuk ukuran produksi buahnya memang lebih kecil dibandingkan tomat sayur. Beda ya. Dan rasanya juga condong lebih ke asaman dari tomat sayur. Jika condongnya ke asam, maka tomat ceri itu lebih asam daripada tomat sayur. Biasanya kalau kita memasak menggunakan tomat, jika perbandingan tomatnya itu memakai 2 biji, maka ini hanya menggunakan 1 biji. Karena dia sudah lebih asam, dan menurut saya tomat ceri itu sangat cocok sekali dan sangat bagus untuk teman slow living di desa, apalagi di pekarangan rumah. Dan untuk perawatannya itu sangat simpel ya, tidak serumit tomat sayur menurut saya. Karena untuk batang pohon dari tomat ceri ini itu kekuatannya lebih kokoh daripada tomat sayur. Dari batangnya atau pohonnya saja sudah kelihatan, kalau dipegang itu dia itu lebih keras, dia lebih lebih ketahanannya itu lebih kuat ketimbang tomat sayur. Sekarang kita akan melihat tomat sayurnya. Nah, tomat sayur itu kan batangnya kan memang agak agak lembek ya. Untuk kekuatannya bisa diperkirakan bahwa ini tidak sekuat tomat ceri. Kalau untuk produksi buahnya, seperti yang sudah saya katakan tadi ya, untuk produksi buahnya itu dia lebih besar, cuman jumlahnya itu lebih sedikit ketimbang tomat ceri, seperti itu ya. Nah, di sini di lahan pekarangan saya menanam kurang lebih sekitar 15 tomat sayur dan 1 tomat ceri untuk pendamping hidup slow living kita. Kenapa saya memilih tomat? Karena tomat itu adalah termasuk sayuran yang setiap hari kita membutuhkannya. Kita masak sambal, masak sayur, kita lebih banyak menggunakan tomat. Tomat itu selain kita bisa mengurangi biaya pengeluaran dari dapur, kita juga bisa menjualnya ketika ada lebihnya panen. Kalau hanya untuk kebutuhan konsumsi sendiri, biasanya itu 5 pohon sudah cukup. Biasanya. Tapi beda dengan saya mempunyai target atau mempunyai kombinasi antara slow living dan juga aset yang berjalan dan menghasilkan cuan di pekarangan rumah. Jadi dari kedua konsep ini memang saya gabungkan. Kita juga menikmati hidup slow living, kita juga bisa menikmati aset yang berjalan. Seperti itu ya. Karena itu saya menanam lebih dari 5 pohon. Yang 10 pohon untuk dijual, yang 5 pohon untuk dikonsumsi sendiri. Kalau untuk terong ini sebetulnya untuk usianya sudah lumayan ya, sudah kurang lebih 1 bulan. 1 bulan saya menanam terong, tapi usianya belum mencapai untuk tingkat produksi. Dia baru berbunga seperti ini ya. Beda kalau dengan tomat. Tomat itu untuk siklus kehidupannya atau untuk umurnya itu sudah agak lebih cepat memang. Dia baru 1 bulan tapi sudah berbuah kayak gini. Tapi kalau untuk terong memang ada yang sudah berbunga, tapi ada juga yang belum berbunga. Nah, seperti ini ya tomatnya itu. Tomat itu fungsinya juga sama seperti kayak tomat. Tujuannya juga untuk kebutuhan dapur. Untuk jumlah yang saya tanam untuk sayuran terong itu juga sama. Saya juga menanam kurang lebih 15 pohon juga. Tujuannya juga sama juga. Yang 5 pohon untuk konsumsi sendiri dan yang 10 lagi untuk dijual. Nah, kalau tomat yang saya katakan 10 pohon itu sebelah sana. Nah, kalau yang di depan saya ini adalah seledri nih. Seledri itu tanaman yang sekali tanam, tapi dia juga panen berkali-kali. Kalau untuk perawatan dan juga penanaman itu sebetulnya sangat mudah ya untuk seledri kayak gini. Tapi cuman untuk
masa umurnya itu memang agak lama. Untuk seledri ini sudah umur 2 bulan. Ya, yang teman-teman lihat ini sudah umur sekitar 2 bulan. Dia masih gini, dia belum siap petik ya, kayak gini ya. Karena ini nanti kalau sudah siap petik, kurang lebih untuk ketinggiannya itu kurang lebih kayak gini, satu jengkal gini agak lebih sedikit. Maka dia sudah siap petik. Selanjutnya kita akan melihat yang satunya lagi nih. Ya, kayak gini. Ini juga seledri. Ini umurnya juga sama yang sebelah sana itu. Itu dulu pas sama yang ini itu dulu nanya bareng ya. Dalam waktu yang bersamaan, tapi cuman untuk pertumbuhannya berbeda. Nah, perbedaan ini dari lahannya. Lahan kan yang sebelah sini, ini agak condong terkena sinar matahari, tapi lebih banyak rendangnya. Beda kalau yang sebelah sana. Kalau sebelah sana itu lebih banyak kan panasnya daripada rindangnya, seperti itu. Jadi bisa dikatakan berarti kalau tanaman seledri itu lebih suka berada di tanah yang agak rindang, tapi tetap terkena sinar matahari, seperti itu ya. Kalau yang sebelah sini itu sudah saya petik nih sebetulnya kayak gini. Ini memang sengaja belum saya panen, belum saya ambil karena saya menunggu yang lainnya dulu. Biar supaya merata, nanti panennya bisa bareng. Dan biasanya kalau panennya itu bisa bareng, hasilnya juga lumayan. Biasanya seperti itu. Kemudian untuk cabai ya. Cabai itu tanaman yang paling banyak ditanam oleh orang dan paling banyak dibutuhkan oleh kita. Kalau di sini saya itu menanam cabai itu bukan cabai seperti kayak pada umumnya ya. Saya menanam cabai itu cabai susu. Nah, kayak gini, cabai susu itu terkenal sangat pedasnya. Beda jauh dengan namanya. Cabai susu itu biasanya itu manis ya, namanya juga susu. Tapi di sini yang namanya cabai susu itu pedasnya sangat luar biasa. Bahkan dia itu lebih pedas daripada cabai kecil ini. Nah, ini memang tanamannya kecil nih. Tapi di sini itu produksinya itu sangat cepat. Nah, kayak gini ya. Harganya untuk tanaman cabai ini menurut saya sangat luar biasa ya. Karena untuk perbandingan dari harga cabai susu dan juga cabai biasa itu selisih sekitar 10.000 per 1 kilonya kayak gitu. Nah di sini ini untuk kapan hari kan sudah ada yang matang beberapa biji ya. Ini sudah saya semai lagi di sini. Cuman kalau yang sebelah sini tuh belum tumbuh. Ini baru sekitar 3 hari ini sudah saya semai, tapi cuman belum keluar kecambahnya kayak gitu. Kalau untuk pepaya, pepaya ini saya tanam kurang lebih dari umur 3 bulan dah untuk pepaya ini. Tujuannya kami sekeluarga bisa tercukupi dari pekarangan rumah ini. Kita punya sayur, kita punya buah, dan kita punya itu tuh kolam. Nah di situ ada kolam ikan. Kolam itu saya kasih ikan lele. Karena apa? Kalau kita membudidayakan atau ternak ikan, kayak ikan nila, terus kayak ikan mujair, ikan yang lain-lain gitu ya, itu kan membutuhkan sirkulasi air yang mengalir ya. Tapi kalau lele kan tidak. Kalau lele biasanya hanya dengan air yang mendiam seperti ini dia sudah bisa hidup. Dan untuk makanannya biasanya itu saya tidak membeli. Saya biasanya saya ambil dari daun-daun kayak gini, daun-daun tua lah, paling tidak kayak pas setelah kita memproning daun labu siam, kita proning dari daun-daun tomat, terong, kayak gitu, lalu kita masukkan ke dalam kolam untuk menjadi pakan ikan tersebut. Kita tidak membutuhkan pakan beli, kita memproduksi pakan itu sendiri dari tanaman yang sudah ada, kita jadikan pakan, lalu dari ikannya juga kita konsumsi sendiri, seperti itu. Nah selanjutnya itu adalah labu siam ya. Labu siam ini sudah sering kali saya bahas di video-video sebelumnya. Karena apa? Labu siam ini adalah menurut saya tanaman yang paling luar biasa daripada tanaman-tanaman yang lain. Karena tingkat produksinya dan tingkat kehidupannya itu sangat luar biasa ini. Menurut saya ya. Nah, teman-teman pasti juga ada yang pernah sekali dua kali menanam labu siam. Pasti juga sudah pernah merasakan manfaatnya. Nah, nanti teman-teman yang sudah punya pengalaman labu siam bisa nih nanti bisa sharing-sharing dalam komentar kepada teman-teman yang lain juga yang belum mempunyai pengalaman di bidang labu siam. Dan sekarang setahu saya bahwa dunia pertanian atau petani itu sekarang menjadi raja dunia yang baru. Karena apa?
siklus dari harga yang naik turun itu sangat stabil, dan bahkan untuk harganya itu sangat sering kali naik. Contoh nih, labu siam itu dulu itu harganya itu ada yang 2.000, 3.000, 4.000 itu paling mahal, itu dulu ya. Tapi sekarang labu siam itu di tempat saya paling murah itu harganya 5.000, itu paling murah. Kadang itu naiknya ke 6.000, 7.000 sampai 8.000, itu di tempat saya. Begitu juga dengan kayak tomat, terong, terus kayak cabai, semua tuh harganya naik. Kita memiliki barang yang bernilai sangat luar biasa ketimbang dulu ya. Kalau dulu memang pertanian agak dipandang sebelah mata, dianggap bahwa bidang pertanian itu tidak bisa membawa kita ke jalan yang sukses, atau tidak ada tanda-tanda kesuksesan dalam bidang pertanian. Tapi kenyataannya, hari ini kita membeli sayur di toko, kita membeli sayur di warung, kita membeli sayur di orang keliling, harganya pasti mahal. Tidak ada sayur yang murah zaman sekarang. Menurut saya ada baiknya jika kita mencoba di bidang pertanian dan kita bisa menghasilkan jerih payah kita sendiri dari bidang pertanian, meskipun itu dari halaman rumah. Dari konsep dua ini saya gabungkan di antara slow living dan juga membangun aset yang semuanya mengalir setiap hari di pekarangan rumah. Kita bisa merasakan kehidupan yang lebih tentram, lebih bahagia, lebih tenang dengan cara slow living tadi. Dari situ kita tanpa menyadari bahwa dengan hidup slow living, aset dengan secara sendirinya bisa terbangun. Slow living itu tidak harus menunggu tua. Slow living itu tidak harus menunggu kita mempunyai tabungan yang banyak dulu baru melakukan slow living. Slow living itu tentang kehidupan yang nyaman, hidup yang tenang, hidup yang lepas dari beban pikiran, hidupnya santai gitu loh. Meskipun kita masih bekerja, kita masih muda, kita masih bisa hidup slow living. Slow living itu hanya mindset ya menurut saya, bukan harus meninggalkan dunia. Tidak seperti itu. Kita meninggalkan duniawi lalu hidup slow living, tidak seperti itu. Menurut saya, slow living itu mencari ketenangan hidup, mencari kebahagiaan. Dengan kesederhanaan kita bisa memiliki kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga yang harmonis. Apa yang teman-teman rasakan hari ini? Apakah teman-teman juga masih memiliki pemikiran ingin menjadi orang yang sukses, atau ingin menjadi orang yang kaya, atau ingin hidup sederhana tapi cukup? Coba sharing dalam komentar ini. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam semangat, dan salam edukasi.